Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam. Malam ini Kak Tanti kedatangan banyak kawan-kawan dari kelurahan kota ya. Saat ini akan mengadakan festival Dulang Gede. Alhamdulillah malam ini juga ya. Ada beberapa orang di sini, kita tanya kiapa gawene di festival tersebut. Mudah-mudahan podcast Kelakar Pak Itam bisa support untuk agar kegiatan tersebut sukses gitu ya. Alhamdulillah udah ada Pak Budi. Kiapa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik ya. Kemudian ini ada kawan-kawan yang lain, mungkin Pak Budi silakan ngenali siapa aja ini yang hadir ke sini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dari KUPI Pak Itam. Alhamdulillah hari malam ini kami hadir di tempat ini dalam rangka undangan dari beliau, yaitu dalam kegiatan kami Kute Festival atau Dulang Gede nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2026. Sebelum itu saya akan memperkenalkan personil kami dari Kelurahan Kota. Yang pertama kali di sebelah kanan saya ini Pak Salegani. Beliau adalah ketua panitianya, ketua pelaksananya. Selamat malam. Iya, malam. Terus Pak. yang sebelahnya Pak Saleh ini ada Pak Peri. Pak Peri ini sebagai sekretaris. Beliau Selamat malam. Warga Kelurahan Kota. Nah, Pak Saleh ini juga di samping beliau adalah RT. Oh iya, iya. Terus yang di samping Pak Peri ini Pak Pian. Pak Pian. Nah, beliau ini yang bertanggung jawab juga ya sebagai pelaksana juga, tapi di samping itu beliau juga seorang RT. Nah, dan di sebelah kiri saya ini Bu Dewi. Alhamdulillah beliau juga hadir malam ini. Beliau ini bertanggung jawab di bidang pengembangan UMKM Kelurahan Kota. Nah, jadi dalam pelaksana ini juga kami tunjuk dalam kepanitiaan ini beliau yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua UMKM yang ada di Kelurahan Kota maupun pesertanya yang ikut dalam kegiatan ini. Mungkin itu cukup ya. Kami sampaikan. Oke. Mungkin nanti ada yang ditanyakan. Saya serahkan semualah kepada porsinya masing-masing. Ya, semua harus bercakap gitu ya. Harus bercakap semua. Gitu. Semua harus muti curong gitu. Curong sesuai dengan kesiapan Kesiapan kami. ya. Inilah hari Minggu, malam Senin, isok hari Senin, Selasa, Rebo lah mulai gitu. Rebo mulai ya. Iya. Oke, iya. Jadi biasa mun lauda dikenal ya tadi dari Pak Lurah ya. Biasa ketua dulu pasti kan ditanya berikutnya begitu ya. Pak Ketua, ini kira-kira gawaine persiapannya lah sejauh mana? Karena biasanya di depan kantor lurah kan ya, kalau tidak salah ya. Sekarang di Gedung Nasional. Ini luar biasa. Artinya benar-benar kelurahan kota di tengah kute kata orang teh gitu. Gimana Pak sebagai ketua pelaksana IKAM? Ya, alhamdulillah untuk pelaksanaan Kute Festival ini yang nantinya akan digelar di 10 Juni itu untuk persiapan hitungan kita ini udah mencapai di 95%.
di mana seluruh kegiatan udah tercover. Itu kan di Kutu Festival ini kita ngangkat tema makan bersama di Dulang Gede. Oh, makan bersama nanti Nah, ya. itu temanya. Tema ininya makan bersama di Dulang Gede. Di Dulang Gede. Nah, ini kita sebenarnya ngangkat ini untuk gimana kita akan tujuan kita ngapa makan bedulang terus kita nampilkan dulang gede. Itu untuk lebih kepada untuk minat masyarakat untuk lebih mengetahui, terutama sasaran kita kan nanti kita juga akan dihadiri oleh turis mancanegara. Udah kita konfirmasi ke hotel-hotel supaya mereka dapat hadir gitu. Tadinya kan memang kalau tahun yang lalu itu kita laksanakan festival kelurahannya cuma di skup di kantor lurah saja. Iya, Sekarang ini setelah Pak Budi menjadi lurah kota, beliau punya keinginan untuk menjadikan Dulang Gede ini sebagai ikon untuk di kelurahan kota untuk makan bedulang. Nah, jadi kegiatan ini agak digede sedikit, agak digede gaungnya sedikit. Lantas kalau lokasinya di kantor lurah, kelurahan kami ini sempit, kecil, dekat jalan, tidak memungkinkan. Jadi kita coba pindahkan ke gedung nasional. Nah, kemudian dipanggillah Pak RT, Pak RW segala untuk berembuk gimana ini untuk mendukung ini. Minta support dari Pak RT, Pak Kaling, Pak RW dengan warga. Jadi CCA membentuklah panitia untuk mendukung program beliau ini. Nah, lantas kita buatkanlah mulai persiapan gimana kan bercari emak dulang gede ini di mana. Apa bahan dasarnya, tetapi tetap nilai-nilai naturalnya, nilai-nilai kekampungan nanti ada. Jadi tudung saji itu pakai daun lais lah. Oh, berarti harus gede juga? Gede. Jadi diameter untuk dulang gede itu 2,70 meter. Tadinya kita nak 3 meter, tetapi tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam gedung tuh, karena pintu tidak masuk. 2,70 ini kita posisi masukkan dulang demiring kan sih. Oh, dia cemiring gitu ya. Demiringkan sedikit supaya dia masuk. Oke. Nah, itulah batas maksimalnya ternyata dapat di 2,70 itu. Untuk itu. Di Dulang Gede ini pun juga nanti kita akan isi dulang-dulang standar biasa kita. Oh gitu. Di dalamnya tetap ada dulang kecil. Iya, dulang-dulang standar biasa itu. Iya. Itu kalau tidak salah kalau full itu berapa kemarin itu nota susun supaya dia agak renggang agak nyaman tuh 18 dulang kecil. 18 dulang. Nah, hitungan kita pun kemarin itu sebenarnya untuk dulang gede itu dapat mengcover sekitar 12 ya kalau normal ya, 4 dulang artinya. Kalau dipakai sendiri-sendiri gitu. Kalau dipakai piring, tapi kan tidak mungkin kita nyediakan piring gede gitu. Oh iya. Untuk anak itu. Jadi kita pakai dulang aja di dalam aja. Dulang-dulang gede ada 18 dulang. 18 dulang masuk ya. Gitu. Itulah mungkin nantinya kita tujuan makan bersama di situ mungkin itu untuk dulang gede. Terus ini dapat dilanjut ya Pak ya? Langsung Bapak memang ahli. Beliau Pak Ketua lah kan. Aku juga mendengarkan masukan dari BBA kegiatannya modelnya gimana gitu kan. Iya, enak aku gitu sendiri ya. Tanjuran Lanone bukan orang entertain. Waduh. Sebenarnya gitu kan enggak tahu jadi. Dipercaya jadi ketua kan? Ya, Alhamdulillah. Ngijaukan BBA lah ibaratnya BBA gitu. Ngijaukan BBA beri semangat dengan BBA. Isi dari festival Kutu Festival ini itu di samping kita nampilkan dulang gede tadi, kita juga ada beberapa perlombaan dan penampilan ya. Yang pertama itu kita ada juga lomba penyajian makan bedulang. Untuk ngisi acara ini teh. Jadi ada lomba makan bedulang, penyajian makan bedulang. Terus ada juga kegiatan untuk lomba masakan tradisional. Itu masakan tradisional ala Belitung ini kita kemarin itu ngambil lomba masak ikan mingki. Wah. Nah,
Nah, itu. Kemudian juga kita ada lomba nyanyi lagu Belitung. Oke. Terus ada juga lomba fashion show lansia. Oh, Fashion show lansia. Jadi nenek-nenek lah no, kan tampil. nenek-nenek yang di Kelurahan Nah, Kute ya. nah, Agi banyak ya, bukan Agi- agi banyak. agi ada- Bukan tule kiapa. Agi ada lah, alhamdulillah. Agi sehat semua, alhamdulillah, sehat semua. Agi ada no Alhamdulillah. umur 60-an tuh kuliah agi ya agi kinclong lah, gagal-gagal lah Agi gitu. kinclong. Nah, terus ada juga penampilan campak Kamboja, Campak Kamboja. Ki Sulai. Sulai. Belum Kelurahan Kute ya? Lagi itu orang betul. Itu. Iya, iya, Nah, iya. itu terakhirnya juga nanti ada jalan sehat, mungkin di penghujung kegiatan kita itu ada jalan sehat, terus itu khusus untuk warga Tanjung Pandan lah dan sekitarnya. Oh, boleh ya. Iya. Untuk anak itu, untuk di penghujung jalan terakhir itu, kegiatan terakhir itu. Kegiatan terakhir. Tiap malam itu tetap ada hiburan. Tetaplah ada Tetap- hiburan ya. tetap ada hiburan. Iya, iya, iya. Ya, ini seru-seru Kak Cama ya. Karena orang ngimba tuh gedung nasional mau dipakai gitu kan. Pak Lurah, ini ide apa dulang gede ini sebenarnya ada pemikiran apa khusus secara budaya? Tadi mungkin memang makan dengan isi makan bedulang. Mungkin Pak Lurah ada apa namanya? Visi tersembunyi. Gimana itu ngejelasnya? Baik, terima kasih. Yang jelas ini kalau dulang gede ini kami tidak serta-merta juga untuk mengangkat ini tanpa seizin dari LAM. Nah, itu. Ya. Jadi kami sudah pernah datang ke Lembaga Adat Melayu Belitung, berdiskusi dengan mereka. Kami akan mengangkat dulang gede ini dan kami akan membuat dulang gede ini sedemikian rupa sesuai dengan standarisasi kita. Nah, mereka setuju, tapi tidak boleh melewati dari pakemnya, Nah, aturannya. iya, iya, iya. Nah, jadi kita sudah mendapat intinya persetujuan dari mereka. Makanya dulang kami ini kami buat itu semuanya standar barangnya. Nah, misalnya kita tetap menggunakan dari lais untuk mentudung, kan? Iya, mentudong Nah, ya. terus kalau untuk dulangnya tetap kami buatkan dari besi, dari pelat. Oh, dari pelat. Iya, dari Iya, pelat. iya, iya. Jadi ukurannya kita sesuaikan juga. Nah, untuk membuatkan dulang gede itu sendiri. Jadi sebenarnya di dalam kegiatan ini pada intinya kami mau mendukung pemerintah daerah Iya. dalam hal ini untuk mengembalikan posisi Gedung Nasional itu sebagai tempat budaya dan pendidikan. Iya, Kan betul. begitu kemarin itu. Betul, betul. Nah, betul. jadi kami dalam hal ini Kelurahan Kota, karena itu masuk wilayah kami berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan. Iya. Apa yang bisa kami bantu Iya, iya. dalam hal ini? Nah, makanya saya dengan perangkat berdiskusi kemarin, kira-kira kita laksanakan festival ini, tapi kita banyak mengarah kepada budaya. Budaya. Makanya apa yang kita angkat? Dulang. Nah, jadi dalam pelaksanaan festival ini harus ada yang kita dapat. Nah, harus ada yang kita dapat. Tidak Iya, boleh. iya, iya. Jadi terutama ya itulah dulang gede itu sebagai ikon kita ya, Pak Saleh ya. Nah, dan kami menggambar dari dari mentudung itu juga kami mengikuti standar dari adat istiadat kita, khususnya di Kabupaten Belitung, karena gambarnya mentudung itu ada beda-beda. Oh, gambarnya motif ya, motif kembang itu ya. Nah, dan kemarin kami untuk alas dulangnya itu kami berkoordinasi sama Bepulin. Oh. Nah,
Mereka kain lah ya, kain ya. kainnya. Kami serahkan kepada Abu Pulin untuk menjadi perancangnya. Hmm. Jadi semua dalam hal ini kita libatkan. Nah, kita libatkan semua masyarakat. Nah, dia memberikan pemikiran kepada kami. Sama-samalah kita bergerak. Tapi di samping itu, di samping dulang itu, kami juga itu yang pertama kali dulang tadi ya, dulang gede, makan bersama. Intinya, yuk kita duduk sama-sama. Betul. Dengan umur kelurahan Kelurahan Kota Kota. Tanjung Pandan ini yang sudah ke 188 tahun. Lah, Iya, betul. yuk, nak kita apakan ini? Nah, apa yang bisa kita dukung untuk kemajuan dari khususnya di Kabupaten Belitung dan khususnya di Kelurahan Kota ini. Nah, karena mungkin ya untuk Tanjung Pandan ini ya mungkin kita yang paling tertuanya. Iya, Bisa embrionya Tanjung Pandan itu ada di kota gitu kan. Nah, kenapa kita enggak ini? Enggak, ya harus kita gerak lah. Iya, Gitu bahwa Kelurahan Kota ini. Nah, di dalam kegiatan itu kami juga ada nanti akan launching Pelawan Kota. Apa itu? Nah, itu semacam inovasi kami di Kelurahan Kota nanti. Nah, salah satunya kita kan memang sekarang ini di kelurahan maupun di OPD di yang ada di Kabupaten Belitung ini harus membuatkan inovasi. Nah, jadi inovasi kami tadi memang satunya dulang gede tadi ya. Tapi udah memang ada sebenarnya. Tapi harus kita pertegas lagi. Yang kedua Pelawan Kota. Nah, Pelawan Kota ini di dalam itu tuh ada yang pertama kali itu adalah pemberantasan stunting. Oh, oke. Nah, yang kedua adalah perkawinan. Yang ketiga itu ada kesehatan. Nah, jadi kita di Kelurahan Kota ini setiap warga Kelurahan Kota yang akan melaksanakan pernikahan dia wajib untuk diberikan nasihat di kami. Nah, sebelum saya mengeluarkan surat pengantar nikah, kami akan memanggil yang bersangkutan itu dan akan kami beri nasihat. Nasihatnya ada 3 tim di situ. Yang pertama kali itu dari pemuka agamanya, dari tokoh agamanya. Yang kedua itu dari kesehatannya, ada sendiri dari Puskesmas Tanjung Pandan. Yang ketiga itu dari lembaga adatnya. Nah, jadi sasaran kami kan sekarang ini memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai perkawinan itu tidak boleh kita main-main di situ. Nah, jadi dalam hal ini ya kita harus mengurangi dengan adanya itu, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa mengurangi angka perceraian. Nah, loh kenapa Pak Lurah hubungannya dengan stunting? Awalnya kan dari situ juga. Nah, perkawinan. Kalau dia tidak mau perkawinan, ya dia nanti sebagaimana nanti dia sudah punya anak, ya anaknya enggak diurus nanti ya gimana itu kan salah satu ya anaknya itu kan. Jadi kalau sekarang kan untuk makanan bergizi kan sudah berlapis sekarang. Dari kelurahan ada, dari Puskesmas ada, dari MBG ada. Iya. Nah, jadi kami sasarannya ke sana, ke Jatinnya kami. Bahwa kalau kamu yang misalnya udah punya anak, tolonglah anaknya dirawat benar-benar. Nah, kalau ngasih makan benar-benar, yang bergizi apa segala macam kan. Nah, itulah kalau dia memahami itu nanti insya Allah kan. Nah, kita dari situ kita ini. Jadi istilahnya untuk melaksanakan perkawinan tidak boleh kita main-main. Nah, harus memaknai benar-benar nilai-nilai itu. Nah, jadi yang sekarang ini kan udah makin habis nih. Nah, karena budaya tadi udah banyak yang hilang. Iya. Nah, itulah salah satu kami di Kelurahan Kota inovasinya itu adalah Pelawan Kota. Nah, di situ. Karena kayu pelawan kan kuat. Iya, kalau gitu maksudnya ya. Insya Allah kita kan. Iya. Nah, lah kita beri
Tapi kami tidak ada mau menghambat mereka. Bukan berarti kami membuat itu kami mau menghambat, tidak. Kami tidak menghambat. Kami hanya memberikan nasihat. Ya, ya. Di samping itu pun sebenarnya sudah ada nanti waktu dia di pengadilan di KUA, KUA kan sudah dikasih tahu juga. Nah, ini kami khusus yang di kelurahan kota. Nah, itulah salah satu inovasi. Iya. Nah, mungkin salah satu itu jadi ada 2. Nah, inovasi itu. Sama Kan Dulang kami Gede udah- tadi ya. sama Pelawan Kota Iya, ya. Pelawan Oh, oke. Keren-keren ini Pak. Jadi mau tambah penasaran ini warga kota kita ya. Mungkin Pak Sekretaris kira-kira apa gawe kami? Kuang lah ada beri kurang juga. Oh, nak banyak begawe ya belau. Karena orang muda gitu. Ya gitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sebagai sekretaris dalam acara makan Kutu bedulang, Festival. Kutu Festival makan bedulang di Dulang Gede. Saya sebagai sekretaris telah banyak membantu lah istilah membuatkan surat-surat. Pasti terkait Masuk, surat iya. menyurat lah pokoknya. Kami ada membuat suatu proposal. Permintaan proposal itu sudah Biar banyak. ditulungi warga gitu Benar, ya. Bu RT, Pak RT, RT semuanya. itulah terkendala kami ini masalah keuangan lah, Oh iya pastilah itu. Iya, iya, iya. perlu biaya. lah ya. Perlu ditulung ya lah pokoknya kan gitu ya. Benar. Betul betul. Itulah. Nah, untuk sementara mungkin insya Allah Senin sudah kami cetak undang-undangan itu Undangan juga ya. untuk diundang kepada siapa? Kalau siapa tadi? Bang siapa nama? Bang Andes. Ini RT berapa? RT 19. 19 yang sebelah mana Pak? Oh di Rahat. Oh oke. Iya. Berarti sudah semua nih tokoh masyarakat di kelurahan kota sudah di list nggak? Jangan sampai ketinggalan nggak diundang ini. Udah, Bu. Ya tugas belau kan tadi Iya, itu. iya. Ya. Saya sebagai untuk membuat surat menyurat aja, Bu. Ya surat menyurat itu Itu aja, sekaligus proposal tadi Siap. gitu ya kan di kelurahan kota kan pasar gitu Pak ya. Iya. itu sasaran kita ya. Mudah-mudahan harusnya disupport gitu ya, ditolongnya kayak gitu. Kalau Bang Pian, ini tugasnya apa Bang Pian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian, kebetulan juga bukan menjabat sih ya, tapi diberikan kepercayaan untuk jadi RT di RT 17. Iya. Dan cakupan RT 17 itu asrama polisi dan sekitarnya. Oh, asrama polisi itu RT 17. Ya, Jalan alhamdulillah. Bukit ya. Nah, di Jalan Bukit ya, kalau Jalan Bukit RT 18 ya. Oh, udah 18. Ya, 18. Jadi 17 Tangsi. Tangsi ya, Tangsi. Di belakang kantor lurah lah pokok itu ya. Belakang Atur Lurah. RT lain pula itu. Enggak, saya itu dari TK Bayangkari itu TK Bayangkari. sampai rumah Pak Suban ke Pak Suban dulu ada. Iya. Kapolres juga. Kapolres Di termasuk, sana ya? alhamdulillah. Iya. Dan beliau sangat bersahabat dengan saya, Pak. Oh iya, disupport nggak nih sama Pak Kapolres? Keamanan yang paling penting Ya, itu Pak terutama ini. insya Allah, gitu. Iya. Karena Bapak tangsi gitu ya, berarti harus semuanya ke gedong. Ya kini belanja nggak bisa duit gitu ya, sekaligus mengamankan jangan sampai hilang-hilangan kini UKM ya barangnya seperti itu gitu. Terus tugas saya di Kutu Festival ini membantu sebetulnya. Saya itu secara struktur organisasi di Festival Kutu ini saya wakil ketuanya. Wakil Wakilnya ketua. Pak Sulai. Oke. Wakil. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah bergerak untuk mendirikan tenda-tenda itu dan sekarang sudah berdiri. Sudah berdiri semua ya. Di samping itu juga saya ingin menjelaskan bahwa randonnya kita juga ada nih, randon. Oh oke. Ada. Acara apa aja tadi Ini kan? acaranya dari mulai hari Rabu itu Rabu sampai pembukaan. tanggal 10 itu pagi itu pembukaan. Ini saya singkat aja, pembukaan. Terus hari Kamis lomba masak tradisional. Ini masak mingki yang seperti dijelaskan dari Pak
Pak Ketua tadi. Gangan mingki atau apa? Masak mingki itu? Bebas di masak lemak. Oh gitu. Pokoknya berbahan dasar ya. Ikan mingki tadi. Iya, iya, iya. Kemudian hari Jumat itu tanggal 12 itu lomba ngume. Ada lomba ngume nih, Bu. Oh, ada lomba Ada Pak, ngume. ada lomba ngume. Aku tidak ngerti. Ada Waduh. lomba ngume nih. Cuma ndak kuang nyarut kata. Ah ya. Nah, ndak kuang nyarut. Kena Ada dis lomba- gitu iya, ya. ndak Kena dis, ndak. tit gini Ndak boleh. misalnya macam Jadi gitu. ngume sih ngume tapi tidak boleh. Iya, iya, nyarut. iya, jangan Kan, sampai itu ya. Heeh. Kemudian ada lomba nyanyi juga. Lomba Ini nyanyi. di tanggal Sabtu tanggal 13. Ada juga final lomba menyanyi. Saya kebetulan ikut, Bu. Ikut nyanyi Bapak juga. ikut saya. nyanyi Ya. juga. Lagu wajib itu lagu Belitung. Oh, oke, Leju lagu lah, macam-macam lagu Belitung kan. Lagu Leju, lagu apa lagi itu Berage berage dan lain sebagainya. Iya, oke. Saya juga ikut nih. Bapak ikut jadi peserta. Peserta, Bu. Jadi turut apa ya, sebagai RT wajib mendukung kegiatan Ini ini. peserta lomba harus dari kelurahan kota atau boleh dari luar? Kelurahan kota. Harus kelurahan kota ya. Kalau perlu RT RW-nya kan Iya, yang harus iya. dilibatkan. Itu enggak di Saya tuh- jalan santai itu aja. Oh, jalan santai yang untuk Untuk umum. umum di perlombaan itu untuk kita lebih luas, kita belum ada persiapan untuk itu. Jadi sekarang oke. kita siap untuk di sekitar kelurahan kota aja. Kelurahan kota. Iya. Kemudian saya ikut ini juga lomba fashion. Saya sudah tua nih, Bu. Lomba fashion. Fashion Nggak show, kelihatan, Pak. Ya, saya sebetulnya udah Masih di bawah- tua lah, lah tua Di bawah saya nih, Bu. 40 kayaknya, Pak. No. Oh, iya, Saya iya. 60 saya nih. Cuman ada rasa mempermoral kalau kita nggak bantu karena kita di bawah naungan kelurahan kota, Iya. gitu kan. Udahlah, mau bagaimana juga nanti bentuknya saya berpakaian itu urusan nanti. Yang Ah, penting ya. saya Jangan action kalah dulu. dengan pihak muda, Ya, Pak. yang Ada penting saya sekarang action tuh dulu gitu kan. mereka apa ya nama anime itu cosplay. Dengan segala macam baju no aneh-aneh gitu ya. Cuman ini temanya kita kundangan, Bu. Oh, temanya kundangan. Temanya baju kundangan. Baju Tadinya kan kundangan. aku saya di Papua nih kan 2 tahun di Papua. Oh, mula nak pakai. Nah, pakai Oh, jangan kamu, jangan mulai. itu ya. Tapi memang dibatasi Gawat-gawat. ya kan. Iya, 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 Yang iya. sopan lah ya kan. Ya. Yang orang di kondangan itu seperti apa sih? Iya, kondangan Melayu tadi ya karena budayanya Ya, tadi. budaya, ya. Iya. Gitu. Oke. Terakhir nanti kita akan mengadakan jalan santai. Iya. Gitu dia kan Di hari terakhir Minggu Senin. itu berarti ya. Hari Senin kayaknya nih. Oh, jalan Minggu. Minggu, sorry, Minggu. 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Berarti ya hari Minggu pagi ya. Dan Campak Kambuja juga ada nih Iya. di tanggal 14 juga. 14 berarti malam Minggu Nah, ya. ya jam 7:30 mulainya. Oh, oke. Gitu. Alhamdulillah Ibu, saya diberikan kepercayaan dari Pak Lurah ya kan ini Iya. suatu yang harus saya bertanggung jawabkan gitu kan. Iya, iya. Gitu. Yang jelas harapan saya sih mudah-mudahan event-event ini akan berlanjut gitu loh, Bu. Betul. Ini kita menjual Belitung nih, gitu Iya, kan. iya. Ya target bukan masalah target ya. Keinginan saya pribadi barangkali. Mohon maaf Pak Lurah, mudah-mudahan ini bisa ekspor keluar. Iya. Gitu kan. Jadi turis bisa datang lagi ke sini. Betul. Kan gitu kan. Itu harapan saya pribadi loh. Iya, 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 iya. Itu barangkali itu saja. Iya. Insya Allah. Terima kasih. Makasih. Nyebutnya Pak Pian apa Bang Pian? Tadi katanya lansia di atas 60 tahun. Terserah Bu. Ya. Ya. Masih Oh iya, betul ya. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan di TikTok kita ini ramai. Harusnya sekelurahan kota ini nonton semua mesti ya gitu ya. Pak Budi, sebelum ke Kak Dewi. Sebenarnya warga kelurahan kota ini ada berapa banyak? Maksudnya ada berapa RW, ada berapa RT? Mungkin bisa jelasin dulu itu, Pak. Jadi kalau kelurahan kota ini RT-nya ada 23. Nah, terus kalau kalingnya cuma 2 kan. 2 ya. Heeh. Terus RW-nya itu 5. 5. Nggak salah. 5 RW. Iya, 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 iya. Cuman mencakup wilayahnya cukup Padat besar juga ya. lah. Iya, besar. Sempit. Padat dan sempit. Memang sih banyaknya pedagang kan. Pedagang. Yang kalau di pasar kan mungkin tidak banyak. Dia banyak tinggal di tempat lain. Betul, Usaha betul, saja, kan. betul. Usahanya Jadi aja. yang masyarakatnya itu pertama kali di lokasi Kamboja. Kamboja ya tadi. Kalau kita di Kampung Tengah kan. Kampung Tengah, Terus di Tangsi. Tangsi, Ya. Nah, terus di Kampung Berok. Kampung Berok yang ramai ya. Mungkin
situlah yang agak Itu ya ramai-ramai sekitar kan. daerah situ ya. Kalau yang di pasar itu kan itu ya nggak terlalu banyak. Pendatang. Tapi mereka anak banyak tinggal di tempat lain. Tapi KTP-nya kota. Oh, KTP-nya kota. Kota. Banyak yang nggak mau pindah. Gitu. Iya, 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 iya. Saya termasuk yang udah pindah Pak dari kelurahan kota. KTP-nya Pangkalalang akhirnya gitu ya. Tapi padahal hidup seumur hidup Iya. itu di kelurahan kota, warga kota. Tengah kota. Makanya jadi tiba-tiba kepengen support nih, harus disupport nih acara Kutu Festival ini karena memang kerinduan kita terhadap budaya Belitung yang ditampilkan di tengah Kutu tadi ya. Rasanya mungkin termasuk yang ngomporek kawan-kawan gitu. Sebelum festival Kelurahan Mika itu ada di Gedung Nasional. Nah, ini saatnya gitu kan. Termasuk yang ngomporek Pak Budi. Jadi makanya ini termasuk senang benar gitu ya bahwa akhirnya diadakan di Gedung Nasional. Mudah-mudahan didukung oleh seluruh warga ya yang paling penting, dan ini juga sudah didukung oleh kabupaten ya. Artinya ada banyak kegiatan yang disupport, terutama Dinas Pendidikan kan yang punya gedung nasional itu kan. Nah, Kak Dewi, UKM ramai ke kini. Nah, Kak Dewi minta tolong dak kedengaran gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Sebenarnya tugasnya ini sebenarnya membantu, sebagai membantu untuk menghimpun pelaku UMKM di kelurahan kota dan secara umum untuk kegiatan festival Kuta ini. Kalau festival namanya festival kan, walaupun kegiatan banyak, akan lebih seru kalau ada yang jualan, ada bazar yang mungkin sedang diminati, terutama untuk zona nongkrongnya anak muda. Zona nongkrong. Jadi anak muda juga di situ bukan cuma sebagai pelaku usaha atau cuma sebagai pembeli, tapi juga mengenal tradisi bedulang. Ini mengenalkan sebenarnya ada unsur edukasinya, ada unsur pendidikannya. Jadi bukan cuma yang manula, yang tua-tua aja yang mengenal istilah bedulang. Jadi anak-anak muda sekarang mungkin kan kurang paham, kurang ngerti sih tradisi. Karena kan sekarang kan Betul. banyaknya kundangan itu lada menggunakan tradisi itu. Betul. Kebanyakan sudah yang model Prancis, yang ya. simpel, Makan yang Perancis gitu ya. simpel. Jadi yang enggak pakai bedulang lagi. Sedangkan zaman dulu itu kan memang kegiatan gotong royong bedulang itu sebenarnya punya simboliknya gitu. Ada istilahnya apa ya? Jadi ada artinya gitu kan, ada maknanya bedulang itu maksudnya apa gitu. Nah disinilah memperkenalkan ke istilahnya Gen Z lah zaman sekarang ya. Gen Z. Gen Z jadi bukan jadi zaman dulu itu pernikahan tradisi Belitung itu gini loh gitu. Ada budaya ini, ada budaya makan bedulang. Ibaratnya itu kebersamaan gitu. Kita makan sama-sama. Duduk sama-sama berkelakar gitu kan. Jadi didukung dengan UMKM gitu untuk meramaikan. Tugas aku gitu di sini, tugas kami itu memang sebenarnya kita itu mengutamakan UMKM yang warga kota. Oke. Cuman kan mungkin terutama yang baru belajar gitu ya, yang baru belajar. Selama ini kan udah 2 tahun sebelumnya kelurahan kota ini mengadakan di seputaran kantor. Itu kan tapi terbatas, areanya terbatas, jadi nggak banyak yang bisa dihimpun. Paling warga kota aja, cuma beberapa aja pendukung dari UKM luar gitu, UKM secara umum. Nah di sini tuh kita maksudnya supaya mereka juga belajar gitu dari UKM yang udah punya brand, yang udah punya nama gitu. UKM baru ini jadi termotivasi gitu kan, termotivasi untuk mungkin maju untuk ikut bazar ke tempat-tempat lain gitu. Selama ini kan ada yang malu, nggak pede gitu kan, nggak pede Kak dengan produknya gitu kan. Nah sekarang lah kesempatan mereka untuk belajar gitu, makanya dibaurlah dengan UKM umum gitu kan, yang udah punya brand itu.
biar mereka melihat gimana sih caranya gitu, gimana sih produk apa sih yang unggul gitu, yang laku gitu di pasaran, yang bisa Iya, dilempar ke betul. pasar. Itu aja sih kalau dari aku. Oh iya, oke Kak Dewi, makasih. Itu Kak Dewi ada nggak produk yang misalnya tempo dulu jajak mungkin ada ya? Jadi Heeh. kita jadi support dari ibu-ibu PKK. Nah Ibu-ibu itu. PKK kantor lurah, mereka juga ada standnya. Heeh. Nah itu produknya tuh makanan tradisional. Makanan gitu. tradisional. Kue-kuenya, Iya, terus iya. ada masakannya juga. Karena kan nanti ada dulang itu Bu Mm-mm. akan dipajang ya Pak ya, akan dipajang nanti untuk supaya masyarakat tuh bisa ngeliat gitu kan, ini loh dulang gede gitu kan. Mm-mm, Dulang mm-mm. gede. Sama ini kan lihatnya yang standar kan, nah sekarang ini dulang gede, mereka juga jadi bisa foto-foto di situ. Oh gitu. Nanti makanannya bisa pesan Penasaran ini bisa jadinya. pesan di Iya, di iya, iya. stand-stand yang menjual masakan tradisional itu Iya, gitu kan. iya, Jadi bukan cuma, jadi kita tuh ngajak anak-anak muda lah gitu sebenarnya mengenal itu, sekalian dulangnya, sekalian masakannya, makanannya, kue-kue tradisional. Iya, iya, Nanti iya. disediakan Tapi yang masak masih tetap uma-uma ini. ya ibu Iya, iya. Jadi sekaligus meri rasanya lah dulu ya. Siapa tahu mereka tertarik untuk membuat masakan tersebut. Ya kalau sekarang kan banyak masakan biak-biak muda itu ya ke Korea-Koreaan gitu ya. Ya ke barat-baratan seperti itu. Tapi kan makanan itu tetap ada juga dijual kan? Oh iya. Memilih lah artinya ya. Banyak pilihan di sana karena enggak mungkin kita bisa paksakan mereka untuk benar-benar jajan tradisional aja gitu ya. Masih tradisional, dingenalin kolaborasi. Alhamdulillah. Karena juga di tengah kota ya tadi yang kebanyakan memang orang-orang yang sudah modern seperti itu ya, bukan orang-orang yang di desa kan. Ini kan di kota kita kan, di tengah kota. Pak Budi 188 tahun ini umur kelurahan kota ya jadinya ya. Bukan. Tanjung Pandan ya, tapi kelurahan kota kan baru arti ya. Udah berapa kali ya? Iya, dari awal terbentuknya Kabupaten Belitung kan sudah ada kan, sudah lurah. Karena kan itu dulu ya yang di ini kan. Lah siapa yang bisa menjelaskan? Ini kegiatan festival yang keberapa kali berarti? Ah iya, Jadi, gitu Pak. untuk yang di kelurahan kota ini kegiatan yang ketiga. Ini ketiga, jadi sudah 2 kali sebelumnya. Ya. Nah, jadi saya pertama kali memanggil masyarakat rapat kan. Jadi saya mau melaksanakan festival ini, tapi tujuannya harus jelas. Oke, Harus ada yang didapat. betul. Nah, itu pada intinya. Nah, karena kalau kita melaksanakan ini, kalau hanya berhura-hura, Betul. tidak ada dapatnya, ya kita kan rugi kan. Nah, jadi karena Gedung Nasional ini mau dikembalikan fungsinya sebagai tempat budaya dan pendidikan, ya otomatis lah dalam hal ini kegiatan kami karena mau di Gedung Nasional, nah kami juga kegiatan kami ini harus mengandung budaya gitu. Jadi itulah kenapa tadi ini, karena nanti setelah kegiatan ini selesai, dulang dan dulang dan inovasi pelawan itu nanti akan kami ajukan ke IGA, Inovasi Government Award. Nah, jadi kayak payung lilin ini Iya, nggak bisa. gitu ya. Pak Bupati sudah memberi kepada Kampung Damai. Iya, Pada iya. 31 Desember 2025. Itu sudah ditandatangani oleh Pak Bupati Iya. untuk inovasi promosi payung lilin sebagai identitas budaya. Nah, begitu juga nanti. Itu kan Kemungkinan nanti. kayak dulang ini dengan inovasi pelawan ini akan kita ajukan. Nah, bahwa itu ya punyanya mungkin ya
punyanya kota gitu. Nah, Dulang gede. dulang gedenya gitu juga. Dulang gede. Nah, dulang gede maupun itu. Nah, jadi IGA ini salah satu inovasi yang dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri ya, Pak Ferry ya. Nah, Seluruh Indonesia ya, iya, berarti ini kayak gitu. ininya. Jadi enggak ini. Nah, sebenarnya udah ada beberapa daerah ada yang melaksanakan dulang gede, tapi beda. Oh gitu. Beda gitu. Nah, yang kita juga beda gitu. Kita Kabupaten Belitung ini corak gambarnya mentudungnya beda gitu. Berarti ada tudung lambak juga. Ya. Ada Oh, oke. tutup lambaknya juga Tutup lambak. dibuat dari orang keluaran kota, ini dikerjakan beliau ini Rajut sudah ya setengah itu. bulan dirajut. Gede dong berarti. Gede. Apa nama Dirindu ya? Iya, berinde kan? Ya, Iya, itu iya. juga dirancang dari orang keluaran kota. Nah, Ibu-ibu- di baki itu juga beda. Di bakinya itu besar juga, gelasnya juga besar. Oh iya, berarti baki dang narok jajak teh kan? Ya. Berarti ada dulang, ada baki gitu. Iya, ada baki. Oh, baki terbuat dari Baki dari besi juga. dari besi pelat, juga. Dari pelat pelat. tadi ya, dibuat dari pelat. Cuman kita kan agak kerepotan untuk menyesuaikan kan gelas. Gelas. Kalau kita cari paling gede di sini kan enggak Oh, nak imbang juga. nak dibuat gitu ya. Oh. Ember. Sebenarnya mah kira-kira itu emang gede diameter itu mungkin sekitar 20-an kalau ya. Iya. Menuntut ngimbangnya baki Baki kan dulang tadi, iya. supaya kelihatan supaya serasi gitu. Jadi perlu juga kami sampaikan nanti setelah kegiatan pembukaan nanti kan akan dilanjutkan prosesi ya makan bedulangnya. Nah, itu nanti rombongan sesuai dengan undangan kami, insya Allah kalau memang Pak Bupati nanti hadir, beliau akan menjadi penghulu gawai. Penghulu gawai. Oh. Nanti ada di dalam Iya, gedung iya, itu iya, ada iya. prosesinya. Oh, oke. Nah, Ibu Ketua DPR itu beliau akan menjadi mak panggungnya nanti. Sudah akan kami siapkan nanti bahwa beliaulah yang akan bersaji. Oh. Nah, di situ. Iya. Nah, jadi kita ini Terbayang. kegiatan ini untuk memperkenalkan. Iya. Nah, bahwa di dalam pelaksanaan pernikahan ini di dalam pesajian Resepsi. nyajikan makanan itu ada orang-orangnya yang dipercaya itu. Berarti ada nak jadi icak-icak pengantin, enggak perlu. Kalau itu pengantin enggak. tadi cantik tadi. Cantik tadi. Jadi kan kami kan launching pelawan kota. Ya, pelawan Itu kota. catinnya nanti hadir. Calon pengantinnya. Ya, calon pengantinnya itu. Ah, Nah, oke. dia akan hadir yang sudah pernah diberikan nasihat itu, nanti kami akan berikan bingkisan kepada yang bersangkutan. Nah, di launching itulah di acara itu. Nah, termasuk kemarin dari kecamatan sudah telepon kami, mereka akan melantik ketua lembaga adat kecamatan. Saya persilakan. Di sana juga ya. Saya persilakan. Oke. Kasihlah kesempatan kepada Iya, mereka. iya. Kami dari panitia tidak ada merasa keberatan. Karena itu memang kita peruntukkan tempat budaya. Kami mendukung, tidak ada masalah. Nah, jadi tadi kembali kepada yang tadi khususnya untuk makan bedulang di dulang gede itu. Nah, nanti seperti itu. Nah, kami minta Pak Bupati lah, kami sudah koordinasi juga dengan ajudan beliau dengan protokol, agar beliau membuka kegiatan itu. Jadi penghulu gawai ya. Jadi beliau jadi penghulu gawai lah. Berarti harus diberitahu tugas-tugas Iya. beliau itu apa gitu ya. Jadi penghulu gawai itu. Nanti terus Ibu Ketua DPR, beliau sebagai mak panggung. Panggong cerita gitu beliau ya. kepala untuk memegang gimana caranya orang kalau kita itu Nyajikan masukkan lauk segala. nyajikan, beliau nanti akan menuangkan lauk itu di mangkok di dalam dulang itu. Nah, setelah itu selesai, cara mengangkat dulang itu sesuai dengan pakemnya. Misalnya dulang dibawa dulu, setelah dulang apa itu? Misalnya nasi kan urutannya ada, atau iya, baki ya kan. iya. Nah, karena kita
Berarti pasukan warganya ramai nih panitia nih. Jadi Kan panitia, ngegawe ini kan Pak RT, Pak RW, Pak Kali Dilibatkan nggak ada semua. jadi tamu. Mereka harus itu, jadi petugas. Petugas. Ya, ya, ya. Alhamdulillah mun Kak Tanti diundang ningoy orang ini ngelayani semua. Iya, iya, iya. Urusan Iya, sekretaris lah ya. iya. Oh, urusan sekretaris. Iya, iya, iya. Itulah Bu. Mm-mm. Di dalam tadi jadi benar-benar ini kegiatannya semua harus nyambung. Harus nyambung. Ya, seru. Alhamdulillah lah dari masyarakat semua yang ada di Kelurahan Kota itu mendukung semua kegiatan ini. Nah, dengan keadaan efisiensi anggaran sekarang ini, tapi kita tidak luput, tidak ada kita semangat lah, Ya, terus ya, kan, ya, ya, ya. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini biar sukses lah. Sukses Itu ya. orang nelpon terus ya, KUKM kami tidak dapat lagi. Iya, karena di gedung nasional, pusat kota gitu ya. Lah kepentingan itu Kak Dewi berarti itu kan. Kami persilakan lah. Betul. Kalau lagi di tempat silahkan. Iya. Nak masang ini umbul-umbul apa macam, nah silahkan. Kami tidak ada, biar ramai lah. Iya. Kegiatan. Harapan kami ke depan ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Ke depan ini bahwa tolonglah kota ini diberikan porsi lah untuk pelaksanaan menyambut hari jadi kota Tanjung Pandan. Iya. Amin. Jadi ke depan ini kami nggak pusing lagi. Nah, karena awalnya hari jadi kota Tanjung Pandan itu di Di kota. kelurahan, di kota. Iya, Jadi betul. dari keluarga Pak Arahat, Pak ya. Itu ada di kota kan? Pak Arahat ya. Sudah disurati keluarga. Diajak juga. Oh iya, ya beliau memang kan ya? Iya. Nanti beliau akan hadir yang dituakan. Betul yang dituakan. Nah, terus dari undangan kami ini tokoh-tokoh masyarakat kami undang semua. Mantan-mantan kepala daerah semua kami undang. Iya. Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, yang semua kami undang. Para tokoh-tokoh yang ada. Yang di Jakarta juga kami undang juga. Beliau mudah-mudahan dapat hadir. Iya, Yuk iya. kita ngumpul. Betul. Di Kelurahan Kota, Kelurahan Kota. kita makan di Dulang Gede sambil berkelakar lah kita. Iya. Lama kita tidak ketemu. Ya, jadi puncak acaranya makan pada dasarnya. Iya, di Dulang Gede itu. Iya, di Dulang Gede. Kan tadi di Dulang Gede itu isinya dulang biasa. Ya, Berarti harus diangkat keluar atau di dalam itulah? diangkat keluar nanti. Diangkat keluar Ya, kan? ya. Diangkat keluar. Diangkat keluar. Tetap aci bempat gitu ya. Oh, oke. Kirain bener-bener di Yo, bingung juga itu ya. Kami pun lagi ini Simulasi juga. lah ya. Kami akan Gimana cara hari gitu ya? terakhir itu kami akan geladi. Geladi. Hari Selasa berarti ya. Nah, gimana nariknya itu kan jangan sampai tumpah kan. Betul. Nah itu. Iya. Jadi itu Ibu PKK nanti yang akan di situ lamnya lembaga adat Kelurahan Kota nanti yang akan hadir. Pada itu untuk yang ini yang agak rumit ini memang masalah bedulang gede. Karena kita kan diawasi dari lembaga adat Melayu Belitung. Nah, kita tidak boleh lari dari pakemnya gitu. Betul. Jangan Termasuk sampai kita isinya lauknya juga kan? Ya, Iya. isi Harus lauk, ya. harus sesuai kan Iya, standar. harus sesuai. Ini soalnya di podcast kami banyak terjadi perdebatan itu Ya. tentang lauknya harus gini gitu ya. Mungkin nanti kita semuanya insya Allah menyorot ke sana ya istilahnya. Ini benar-benar seru nih puncaknya nih Dulang Gede ini gitu ya. Iya kita akan benar-benar kelakar mengenai makan bedulangnya itu sendiri gitu ya. Modelnya, tata caranya tadi misalnya biak muda kan tadi nggak ngerti apa itu tudung lamba gitu kan istilah apa itu mak gitu kan pasti kami mungkin yang kita mungkin yang masih di generasi ini mungkin masih paham karena pernah mengalami fase kecil makan bedulang tapi nanti anak-anak kita lah nggak ngerti kalau nggak
diajari gitu ya. Mungkin ini Kak Dewi bawa anak lah, mungkin itu malas. Tetap aja dia nak minum minuman atau makan makanan praktis seperti Dia itu. ngerti juga Bu, ulen-ulen, Bu, enggak tahu di ulen-ulen. Ah iya, ulen-ulen. Dia ulen-ulen ya. Dulu, dia tahu dia ulen-ulen, tahu ya. Iya, ya karena mak tukang jajak. Tapi udah saya bikin dia jual jajak-jajak kering ya, apa kan ulen-ulen saya bikin kan. Iya, iya benar. Nah, itu Pak Budi, alhamdulillah ya. Berarti kelurahan kota ini sebenarnya ya kalau aku nangkep tadi ya, ini kan tadi Pak aku juga nanya Pak Budi siapa pembicara gitu ya, sendiri udah makanya mohon maaf kami men-setting ini kan tadi nggak siko gitu ya. Ternyata Pak Budi ajak semua kepanitiaan, berarti memang fokus yang namanya dulang gede ini pada sebenarnya makan bersama. Karena ini kegiatan bersama-sama ya. Karena mohon maaf nih, biasanya gotong royong itu hanya ada di desa. Dan ini di kota berarti masih ada gotong royong. Masih ada terekat RT-RT-nya tadi. Jangan ke rumah Pak RT nggak mau minta perizin itu balik. Surat pengantar gitu ya. Ini kan artinya seluruh RT RW ini menyatu ya Pak ya. Semua harus dilibatkan Pak ya. Mudah-mudahan sukses nanti Bang Pian. Yang menjadi harapan bagi bapak-bapak nih ya, mungkin Bang Pian dulu anak bercakap karena mungkin paling tua Pak ya di antara bapak yang ada di sini. Iya benar ya. Iya. Apa budaya kita ini kan tadi ya pagi di kota ya, mungkin di desa orang agi makai makan bedulang. Mungkin di kota ini ya menurut aku sih sudah jarang ya. Kundangan ya kami aja bahasa pasti nyebutnya gini lah, pesan catering lah gitu ya. Ya yang memudahkan. Gimana Pak Bang Pian, Pak Pian ini yang melihat kita nih sudah berusaha nih dengan acara Kutu Festival. Kira-kira kan paham ke biak muda nih gitu. Ini kan nama kita usaha acara ini kita berusaha mengenalkan gitu ya Pak Budi ya. Ini dari Bang Pian nih harapannya untuk kegiatan ini sebagai ya kalau kata Pak Budi tadi enggak hanya ini aja harus ada ngelekat ya gitu. Kalau di kantor lurah kini ada dulang gede orang nengok, nah apa kende taruh di situ gitu ya, dulang gede. Nah, gimana harapan Pak Pian? Baik, harapan saya sih dengan adanya kegiatan Kutu Festival ini, kita mencoba untuk mengedukasi generasi Z ini kan. Kata orang Gen Z, kalau aku bilang Gen Z lah ya. Kita mengedukasi mereka agar mereka paham gitu kan. Bukan hanya sekedar makan kalau kita makan bedulang. Tetapi di situ ada suatu filosofi yang mengajak kita untuk gotong royong, duduk bersama, berembuk, urun rembuk. Nah itu yang kita tonjolkan ya. Itu ya mudah-mudahan kalau generasi sekarang kan luar biasa Kak. Itu Bu, Masya Allah. Luar biasa. Mereka nggak tahu seperti yang saya bilang tadi. Bicara kue aja, mereka nggak tahu ulen-ulen itu seperti apa. Ongol-ongol, saya masih ingat tuh ongol. Ongol-ongol apa ulen-ulen, beda juga itu. Beda. Ongol-ongol beda sama ulen-ulen gitu kan. Dan mungkin mereka nggak tahu karena ya zaman sekarang ini ibu bisa lihat bagaimana tongkrongan mereka kan. Ini ya kan, HP ya kan. Ya tapi kita tidak bisa menolak juga yang namanya informasi teknologi gitu kan, Masya Allah. Ya mudah-mudahan dengan adanya event Kutu Festival, harapan saya tidak berbicara secara keseluruhan saya pribadi, mudah-mudahan ini bisa menjadikan Belitung ini dikenal, bukan hanya di Belitung, kemudian Gen Z-nya juga ngerti apa itu makan bedulang. Memang aku juga sempat mikir kalau makan bedulang nih kan aku bisa juga ngalamin itu Bu. Masa kecil aku bisa ngalamin, memang rungkak Bu. Rungkak artinya banyak piring kecilnya. Betul. Memang rungkak. Betul. Makanya sekarang seiring dengan perkembangan zaman, orang malas rungkak sih Bu ya sekarang. Pesan catering, ya saya makan Perancis apa segala macam. Padahal makan bedulang itu Bu, itu sunnah Nabi sebetulnya. Makan di bawah bersila. Makan bawa bersila, pakai tangan. Sunnah Nabi gitu sebetulnya ya. itu. Sunnah sekali. Nah mudah-muhadan Gen Z ini ngerti gitu loh Bu. Gen Z ini kan diundang tapi. Nah otomatis mereka hadir lah Bu ya. Mudah-mudahan hadir ya. Betul. Mereka pengen tahu apa itu dulang gede gitu kan. Barangkali itu saja Bu harapan kami. Mudah-mudahan acara kami ini berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Amin. Itu saja. Makasih Pak Pian ya, mudah-mudahan itu harapan kita semua ya. Bang Andes ya. Ini tadi aku sempat nyatat, ini
ini Ikam jangan sampai kelupaan ngundang dinas perhubungan. Kan itu terkait ke jalan nih. Iya, betul tak? Langsung dari kelurahan, Bu. Ya, makanya jangan sampai bahasa kredit gitu ya, istilah jalan itu kan di jalan umum gitu ya istilahnya. Aku apa harapan Ikam minta bantuan kan siapa aja ini. Ini harapan untuk supaya karena kan biasanya kalau sekretaris itu bertumpunya sebuah kegiatan tuh di sekretaris Toto Kidukun nggak diundang misalnya gitu, gawat itu kan misalnya gimana. Ya, Bu, kalau masalah untuk marka jalan itu sudah kami suratkan, Bu, itu Iya. masalah jalan. Nah, penutupan jalan langsung dari kelurahan itu, Bu, juga Iya. sudah disuratkan, Bu. Jadi itu semua sudah kami siapkan semua, Bu. Jadi Yang mana yang bisa dijalane, mana yang bisa dilewati gitu ya. iya, Iya, sudah semua. Iya, enggak akan sampai makai semua itu kan. Nah. Aku enggak tahu stand-standnya itu tadi tidak berdiri di tengah-tengah jalan kan? Enggak ada, Bu. Di sisi-sisi yang umumnya. Bukan bahasa namanya ngurus nok gitu-gitu kan biasa akan jadi sangat pertimbangan orang banyak begitu ya, apalagi sampai berapa hari. Acaranya sendiri Pak Ketua mulainya dari jam berapa? Maksudnya biasa kalau acara-acara yang sudah Kak Dewi ya itu sore ke malam. Ini pagi sampai siang sampai sore tetap ada acara ya? Ya, dimulai dari pembukaan itu ya, kalau undangan itu kita sampaikan untuk undangan ke pejabat-pejabat di provinsi, senator gitu di Jakarta Pak juga Darmansyah ya? Pak Darmansyah Hussein juga kita berikan undangan. Itu jadwalnya itu 9:30 ya. Kita nuliskan undangan itu untuk di Pembukaan hari pembukaan. pertama. Dan nanti terus berlanjut dengan Terus? pengisi-pengisi acara Oh, itu. langsung acara tuh dari jam segitu sampai malam ya? Nggak ada yang berhenti. Berarti kan UKM-nya udah mulai jualan Itu. dari jam 10 itu tadi. Oh, oke. Setiap hari, Kak. Hari pertama aja. Begitu hari kedua mulai acara jam berapa, Pak? Dari sore. Oh, dari sore. Dari sore. Oke. Hanya hari pertama berarti yang dari pagi ya. Yang dari Lomba-lomba pagi itu, juga berarti sore. Dan di stad berada sore. di dalam gedung nasional. Di luar. semua Oh, lomba kegiatan nyanyi itu. dan sebagainya Jadi untuk kegiatan itu cuman kita makan bedulang aja yang di dalam di gedung. dalam gedung. Oh, yang lain ada di luar. setelah itu Oh, kita berarti bagi memang di luar. ditonton orang ramai lah ya. Oh. Makanya kita berupaya supaya di malam hari itu panggung itu terisi. Panggung utama itu terisi. Harapan kita untuk menarik minat pengunjung itu efeknya nanti mereka akan belanja di UKM Iya. tadi. Oh iya, Dia lomba ngume itu pasti paling Ah, ditunggu gitu ya. Iya. Oke. Jadi harapan Ikam nih, warga Oloran Kota silakan datang hadir gitu. ya mudah-mudahan yang pertama kita mengharapkan ada ketertarikan mereka untuk menyaksikan dulang gede ini dulu. Ya, benar. Nah, nyaksikan dulang gede nih. Kalau makan bedulang mereka udah meskipun tidak ngerti apa sih makna terkandung makan bedulang nih, tidak banyak ngerti. Ya. Tidak banyak ngerti. Tetapi mereka dari hadirnya dulang gede ini ada ketertarikan mereka. Kalau Gen Z tadi, oh yuk kita foto misalnya kan awalnya dari situ. Betul. Nah, kini ada si kok dua kawan anak belanja. Anak-anak itu mudah-mudahan dulang gede ini dapat membuat daya tarik mereka untuk itu sehingga tarik untuk ini datang dan nanti hadir ya. selalu ramai, selalu meriah dan mudah-mudahan juga aman, itu harapan kita Ya, gitu. iya. Kalau mengerti itu memang kita aja Betul. enggak sebatas lapis-lapis luar ngerti. Ngapa serbet nih dilipat 4, Nah, siapa ngelap tangan gitu itu kan. diajari ke kini atau diajari sebelum? Nah, ini mungkin nanti itu ada mungkin ke depan kita berharapkan untuk lomba penyajian makan bedulang ini tidak lagi sasarannya ibu-ibu, mungkin ke anak muda. Anak pula. muda, iya. Tapi sih di sekolah-sekolah kayaknya lah banyak ya. Sebelum generasi Gen Z ini generasi apa kan namanya itu? Milenial. Milenial. Ah. Mungkin paling enggak sasarannya generasi Milenial lah milenial. ya, no ngerti Nah, ya. itu nanti kita koordinasi misalnya dengan lembaga adat Melayu kabupaten misalnya kan ngajar bikin serbet dilipat 4. Ya, menurut Bapak Aku sekali nanya iseng-iseng ini kelakar saja. iya. Nanyakan almarhum Pak Rosihan,
Ah, guru diri kan. Iya, 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 iya. Bisa nanya kan belau kan ini ngapa kan jadi sampai ini apa kan arti apa Arti, kan ya. maknanya gitu kan. Betul. Ini apa di lipat 4 tuh mungkin kita ngelap tangan itu Mm. kita lihat di situ ada nilai sopan santun saling menghargai ya Oh. saling tenggang rasa ngelap di lipat pertama itu kuno apa lo ketemu bola gitu enggak gitu nah, ngelap bisa kita makan kan pakai tangan Iya, ngelap iya, gitu iya, aja. iya. Udah itu dibalikan Dibalikan. sehingga kawan kita nak sebelah ini agak nampak bagus ini bersih Oke. bukan saat gitu deh Oke. dilapkan pula ready gitu Iya, kan di sini, iya. nah gitu. Nah kini ketika ketemu ke kawan ketiga ini dilipat pula dia gitu sehingga dok, atas sebalik bawah ke teh pula. bersih. Oh. Nah itu untuk serbet. Iya. Atas bawah teh bersih. Iya. Gitu juga dia ngelap gini. Heeh. Dia nak pula dibalikan pula lagi bersih. Pas ketemu kan kawan keempat tetap lagi bersih gini dia. Iya. Nah itu mana aku mendengar penjelasan langsung dari belau itulah makna aku terima entah aku salah tangkap tanda nanti kong di anak lah gitu Diralat. Nah, kira-kira seperti itulah itu untuk serbet gitu juga jajak isa aja aku tanya Jajak. Dak kang berebut 4 iris 4 iris enggak? 4 iris jadi kita sama-sama dapat ukurannya sama lah gitu. Nah itu tadi lah fungsi mak panggung teh nyiapkan jajak atau padi kok ada aku mak panggung isi 5 ekor di situ. Iya, iya, iya. Ganjil 4 ya. iris lah 4 iris lah Sesuaikan orang. seputong Tuh misal dak rajin jajak bolu tuh. mendak rajin itu berarti ndak makan lah. Mendak ada makan artinya Jepang dibawa balik. Gitu jual ayam main kutis Main sedikit sama kutis sedikit. ya. Jadi memang makna Berbagi. itu luar biasa makan bedulang itu luar biasa. Kalau dulu saya ngataku gitu. Mun makan orang nyebut makan prasmanan, makan dulu zamannya kata Pak Piante makan cara Perancis. Ya betul. Mati orang itu hebat ekonomi makan cara Perancis. Oh gitu. Nah, mun sekarang mendengar dari Pak Piante justru kebalikan. Kalau kau begawai, kau siap menyediakan makan bedulang, kau hebat. Hebat. Karena personilnya banyak, Iya. piring mangkok nak akan disiapkan banyak, gitu kan? Untuk dan itu harus perfect, bukan asal-asalan. Oh iya, iya, iya. Harus perfect. Artinya kalau kau nyajikan upor, ndak kau selaretan tapi piring loh. Harus rapi benar. Iya, iya, iya. Nah itu. Nah sekarang kalau kita tidak maknanya paham itu, bersemelaretan sepiring-piringan. Sekali dibuka aman tuh udah mati orang lada. Berarti kan selera. waktu ngangkatnya ndak kang tumpah gitu ya, Itu juga. sampai ke kalau kita itu ngelepaskan dulang di lantai. Aku sangat dengar cerita juga kawan anak itu senior kami bahwasan itu dilepaskan macam bersilat, macam gerakan silat, macam gerakan silat. Jadi tidak ada kau melepaskan nungging, tidak ada. Oh. Jadi harus betul-betul irama itu ada. Maju mundur gitu ya. Kalau sudah di posisi orang duduk bersila. Oke. Tetapi kalau misalnya di kampung kan dulu mungkin kita isa Pak Pian yang menyaksikan ada meja panjang di luar, di outdoor itu. Di outdoor. Nah, udah itu kita ngantarkan dulang tuh. Iya. Tadi Pak Peri, Bang Peri ini bisik-bisik. Aku tidak paham urutan ngantar dulang nih. No, mana dulu gitu. Mana dulu? Piring dulu ke bagi dulu ke iya benar-benar. dulang dulu ke Dulang dulu ke aku juga agak terbalik-balik kalau tidak salah dulang dulu udah itu piring udah itu bagi gitu. dan itu harus gitu ini itu tadi adalah si penghulu gawai tadi mau kita mintakan mudah-mudahan Pak Bupati ada bisa waktu hadir, ya. dan beliau berkenan beliaulah nanti Ica ngangkat dulang pertama berikan itu ngebuka karena sebelah ini nih lah kami persiapkan personalianya nanti personilnya Pak RT Pak RW untuk nyambut gitu kan itu ngebawa dulanga terus piringnya terus baki itu maknanya dalam sebetulnya ini makna dalam panggung itu adalah kini kicak-kicak sikok dulang kita kosongkan isi iya ada boboy dia lauk-lauk kata segala. Iya. Nah, itu kan enggak simbol saja gitu. Menampil kesimbolan gawai. Betul. Gawe mak panggung ini salah satu inilah gitu. Iya. Mak panggung kan banyak gawe untuk itu. Jadi salah satunya itulah gitu kan. Iya. Itu.
Nah itu no kita kejar tuh gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan ada ketertarikan generasi muda ini untuk mengetahui lebih detail gitu soal makan bedulang nih apa sih pesan disampaikan dari nenek moyang kita dulu. Betul. Ini kan kita untuk merekatkan kembali gitu supaya mereka mengenal budaya leluhur kita ini seperti apa, budaya Melayu nih, makan di Melayu ini seperti apa sih. Iya. Nah itulah kita angkat tuh, supaya mereka lebih mengerti. Oh gini loh adat istiadat orang Melayu loh. Itu nih. Aku kelupaan pepatah Melayu itu. Yang konon katanya kayak Melayu ini kan lebih erat dengan syariat Islam. Ya. Di mana segala bumi kegiatannya. Bukan apa itu lupa. Bersendikan sara. Itu. Kira-kira seperti itu. Iya. Lah kelupaan. Alhamdulillah. Kita enak seperti itu. Mudah-mudahan lah ini dengan dulang gede. Ini pertama mereka tertarik nengok dulang gede. Iya. Kita harapkan berikutnya mereka tahu apa sih makna makan dulang gede ini. Di situlah sasaran kita. Ketika mereka sudah ada ketarikan itu, misi kita untuk sampai ini sampai gitu. Berhasil gitu. Ya. Amin. Kak Dewi, ini biar Dudi gini Pak Lurah menutup untuk kelakar ya. Ada salam dari Depok. Jauh kawan dia. Dari mana lagi? Bapakku hadir semua, alhamdulillah. Ya itu yang paling penting ya. Kita ngajari anak kita harus tahu dulu makan bedulang seperti apa. Ngapa ku bukan nggak siko itu. Kini kan ada lomba makan bedulang ini ya. Ada juri ya kan? Pak Ketua Lam kan itu pasti belah kini kan nilai ya. Apa itu Pak kata? Mun secara spesifik saya aku mungkin untuk kusdula apa kobok ada kecibokan nama itu. Iya Nama kecibokan itu aku belum bisa juga. Waktu itu aku tidak sempat juga bertanya itu kecibokan. Tetapi namanya makan bedulang itu pertama orang makan bedulang itu berusaha yang bekerja yang aktif itu 4 jari ini 5 jari ini. Jadi tidak sampai ke sini. Lain macam kita makan di rumah. Oke. Sagi-agi ya. Tapi kalau itu makannya mereka memang sehingga yang putor itu bisa kena lundo itu enggak ini. Oke. Nah, di situlah dia jok kubok kan tuh gini. Jangan sampai ngubak ke sagi-agi gitu. Jadi enggak gitu-gitu. Iya, jadi gitu. Enggak terlalu putor lah. Nah, kedua pun tidak merasa jijik dia. Dengan bisa kubokan kawan teh. Itu tadi. Iya. Karena mereka saling apa ya namanya itu ya persaudaraannya kekerabatannya erat sekali. Aku juga tadi agak sedikit terharu lah gitu di Gedung Nasional tadi ya. Lah sekian lama kita nama gotong royong ini kan enggak ada. Kalau dulu gawe-gawe di kampung itu enggak tahu Kak Tanti ini lagi ingat ke orang kan daun kelapa kalau orang begawe. Oh iya, mau tahu. Kan banyak sih kamu gitu ya. Di banyak bajang. Itu kan gotong royong adanya. Betul. Sekarang kan enggak. Kelapa ada jangka. Daun kelapa. Panggil apa mainang ini dengan dekor tenda. semua. Kita enggak melengo ningo. Tadi Pak RT, Pak Kaling, Pak RW kulihat basah keringan. Mendirikan tenda. Alhamdulillah. Tenda itu kami dirikan secara gotong royong, itu kami boleh minjam. Iya. Jujur aja aku sebagai ketua itu tidak gila bermodal. Jadi dihimbau di sini ya. Mendak dibantu dari pemerintah, dari dinas, terima kasih lah itu dengan Plut gitu dengan Bu Bita. Selama terima kasih Bu Bita. Tendanya ada gitu ya. Tinggal ngendiri kan. Ngendiri kan. Berpelo-pelo tapi kan. Kulihat Pak ini Pak SOK. S kita siapkan lah. Oh iya S ya. Macam di kampung Bala kan. Mingga air putih sih kami beri jualan. Rukuk gawai ada ke Pak ada rukuk gawai tapi tidak dapat sebungkus orang yuk. Inilah Joko. Itu kembali ke cerita masa lalu kan memang begitu ya Pak ya. Ke gotong royongan tadi. Jadi tadi aku nyaksikan ternyata ketika kita motorik, ketika kita ajak, rasa itu tuh masih ada. Alhamdulillah. Masih ada gitu. Ada juga biar muda tadi. Ada juga biar muda. No ikut ngenjulok karena no itu kan jualan tenda kecil ke Pak Wu, tenda enggak kebagian lah aku teh saya.
muji karena tidak cukup tinggi deh. Itu tenda bodi tinggi semua. Iya. Nah, tetapi Pak RT ada banyak, Pak RT ada beberapa RT tadi. Aku sendiri, aku utus warga aku orang 3 tadi untuk membantu di situ. Selain saya ada beberapa Pak RT ada kaling juga. Iya. Gotong Luar royong, biasa. gotong royong untuk mendirikan itu 2 hari deh. Selama hari 10 dapat mendirikan tenda tadi kan. Sehari ini 10, jadi 20 tenda anak itu pinjam tuh latu pasang. Latu pasang Latu ya. pasang. Alhamdulillah. Ya, itu ada lagi pertanyaan? Ngajak mancing Bebulus. Ada yang tukang mancing. Bang, mancing Bebulus. Oh, Pak RT. Oh, bahasa Pak RT. Bahasa Pak RT. Kawan-kawan. Oh, kawan-kawan itu. Kawan-kawan lah, makasih lah itu lah dia no. Bisa kelupaan gitu ya, kita nak ngerasa mingki tadi gitu gini. Ada lomba masak mingki. Ini bapak-bapak atau emak-emak? No. Oh, emak-emak, oh mingki ya. Oh, sepasang. Laki bini. Oh, waduh. Waduh, hari apa itu yang mingki teh? Kayaknya Rabu ya ini. Rabu ya? Rabu kayaknya. Kamis ya. Kamis. Bukan. Mana tadi? Yang terbaru. Iya. Random yang terbaru aja. Nah, itu biar kini kalau boleh Pak Lurah, Kamis. mudah-mudahan kami bisa bantu live TikTok nanti pada saat acara pembukaan ya. Kami hadir ke sana biar kawan-kawan yang live TikTok pada hari ini juga nak ningok kia peken acara. Siapa tahu ini biasa penggemar live TikTok kami itu dari luar Belitung. Orang Belitung yang ada di luar. Yang banyak di luar dan mereka tuh merasa bahwa melihat podcast Pak Itam itu kerinduan kepada Belitung terobati seperti betul. itu. Nah kayak gini kan makan bedulang, nengok orang-orang di keluaran kota, siapa tahu saudara-saudara gitu ya, lihat gedung nasional, mungkin kan dulu kan hanya gedung nasional lah yang menjadi pusat kegiatan kita ya seperti itu. Belum ada yang lain-lain Tanjung Pendam Jaklumade gitu ya. Nah ini mungkin supaya mereka juga bisa nostalgia lah seperti itu. Mungkin kalau yang UKM tidak ada kendala lagi, mungkin karena sampai malam kegiatannya listrik sudah, PLN sudah siap semua, sudah tercover, ya. Iya. Ada satu himbauan nih Pak Lurah juga nanti atau Pak Ketua, kami udah berapa kali juga menghadirkan podcast ini, mungkin nanti jaga kebersihan juga ya, sampah-sampah itu ya, UKM-nya juga mungkin harus dihimbau untuk benar-benar sampah dan sebagainya, karena kan kalau konsep makan bedulang tadi mencerita Bapak kita tuh menjaga kebersihan gitu Pak ya, jangan sampai semua tetap rapi seperti itu, orangnya juga seperti itu, parkir juga. Nah itu parkir mungkin dong nasional ini agak kesulitannya itu, mungkin tadi mungkin sudah dihubungin ya Dinas Perhubungan untuk mengatur semua supaya tidak terjadi ya segala macam lah ya seperti itu ya. Iya. Pak Lurah mungkin ini yang terakhir, sekaligus himbauan, mungkin sekaligus memotivasi ya kepanitiaan keseluruhan, karena bukan hanya per festival itu aja yang diinginkan kekompakan ini mungkin berlanjut, karena ada program Pelawan Kota ini tadi ya, memberantas stunting, perkawinan ya. Supaya warga-warga di kelurahan kota juga sejahtera semua seperti itu. Gimana Pak Lurah? Silakan Pak Lurah. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir ya. Yang pertama kali terima kasih lah dari Kopi Pak Itam ini mendukung penuh kami dalam pelaksanaan ini. Terus kepada masyarakat yang akan berkunjung nanti, menjaga keamanan dan ketertiban. Terus tadi ada disinggung masalah kebersihan. Jadi untuk kebersihan kami sudah menyerahkan itu kepada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami sudah berbicara dengan mereka. Nanti setiap malam Dinas Lingkungan Hiduplah yang akan mengambil sampah itu yang sudah dikumpulkan oleh stan-stan itu, dan retribusinya langsung dibayar kepada Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi tidak ada lagi. Jadi tiap malam itu ada masuk
Pokoknya bersih sok pagi gitu ya. Jadi PAD-nya, storenya, kartisnya langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. Iya, Itu iya. sudah pernah Kabid kebersihannya telepon saya dan sudah pernah ketemu dengan beliau. Saya menerima baik. Nah, jadi ada satu hal yang kerjaan kita sudah di-cover gitu dengan mereka. Untuk harapan kami kegiatan ini ke depan mudah-mudahan pemerintah daerah karena sebenarnya kegiatan HJKT ini memang ada kegiatan tuh yang dilaksanakan pertama kali oleh pemerintah daerah biasa di 1 Juli mungkin untuk ziarah ada juga ziarah di perkuburan di Membalong ya ke arahan sebagaimana juga beliau kan duduknya di kota ya. Iya. Terus di DPR juga ada nanti rapat paripurnanya tapi kami khusus di Kelurahan Kota ini nanti untuk memeriahkan dilibatkan juga ya. Kami mau dilibatkan Minta dilibatkan dilibatkan. tapi alhamdulillah nih dari panitia kabupaten mungkin besok kalau nggak salah itu ada rapat Pertemuan terakhir kabupaten. Iya. Mereka juga menanyakan, saya sudah tugaskan kemarin ke Kasih Ekbangnya untuk hadir, bahwa kami siap untuk ikut serta memeriahkan khususnya hari jadi Kota Tanjung Pandan ini. Mudah-mudahan harapan kami juga di kegiatan ini terutama inovasi ya. Inovasi ini nanti akan segera kami ajukan nanti untuk ke Bapeda sebagai rendi sektornya karena itu perintahnya Pak Bupati agar seluruh OPD itu harus membuat inovasi. Inovasi. Kayu payung lilin tidak ada lagi, itu udah kampung damai. Iya, itu Selama kampung saya masih damai. di sana. Nah, ini juga mudah-mudahan Pelawan Kota ini yang menjadi titik awal kita. Jadi tidak ada lagi mungkin orang santing, balita yang santing, terus mungkin angka perceraian kita kecilkan. Nah, di Kabupaten Belitung ini tinggi. Nah, karena ya mungkin mereka tidak memaknai di satu sisi ada juga di ekonomi. Nah, kalau memang ya kira-kira ekonominya belum ini ya harus dipertimbangkan juga gitu kan. Nah, itu salah satu ada juga. Nah, dari kesehatannya juga kan. Nah, kalau memang dia perkawinan di bawah umur kan nanti akan berpengaruh juga itu kan. Nah, jadi itulah kenapa kami membentuk Pahlawan Kota itu. Pahlawan Kota itu salah satu itu. Itu bukan saya, itu dari masyarakat. Masyarakat kira-kira apa kita inovasinya itu semuanya dari masyarakat, bukan dari saya. Nah, saya hanya menyetujui apa yang ada di dalam itu. Nah, itu salah satunya itu. Mungkin mudah-mudahan. Dan terakhir ini Bu, saya ada kasih request buat kopi hitam. Kami masih ada satu tempat lagi ya. Spesial buat ikut. Iya. Untuk menjadi peserta. Oh iya. Kalau perlu kita podcast di sana gitu. Itu, Siapa yang mau diajak? Ya. Ki Dukun lah. Kayak Sulai lu bisa kita ajak kita ngelakarkan Ki Sulai di sana misalnya kayak gitu. Nanti Iya. Sambil berpantun ya. Sulai itu berpantun nanti. Nah, nanti podcast berpantunnya malah di sana gitu ya. Dan Bu Seli lah mungkin. Kan Bu Seli. Lembaga Seli, itu Lam nanti Kota. untuk Lam Kota ya. Nah, memandu gitu. nanti. Siap. Dia juga nyanyi. Untuk itu. Iya, betul. Orang dekat Kamek juga ini kan istilahnya gampang lah. Itu dari Kamek lah. Alhamdulillah, makasih. Iya. Silakanlah bergunakan stand yang sudah kami Siap. berikan. Digunakan Nah. dengan itulah nanti. Iya.
Mungkin itu saja lah. Itu saja ya, sudah cukup ya semuanya. Mudah-mudahan harapan kami sih semua undangan ini, para tokoh-tokoh, Pak Bupati, Pak Wakil, Ketua DPR, nah, Badan Kehormatan DPR juga, dan Ketua Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Wakil Ketua DPR Provinsi, untuk Dapil 4 juga kami undang semua untuk hadir, terus yang di Jakarta juga para tokoh-tokohnya juga kami undang. Nah, khususnya yang di Kabupaten Belitung, lebih khususnya lagi di Kelurahan Kota, yang tokoh-tokoh masjid, ketua surau, gereja maupun kelenteng, semua Iya. Semua ada ya di Kelurahan Kota ya itu ya. Meramaikan ya, betul. Kami undang semua tokoh-tokoh semua yang ada di Kelurahan Kota itu, kami undang semua untuk menghadiri lah kegiatan itu. Mungkin dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah ya. Dari kami podcast Kelakar Pak Itam mendoakan semoga acara sukses, lancar, aman ya, dan kegotong royongannya tadi tetap terpelihara. Amin. Ya, karena makan bedulang itu bukan masalah makan gedenya tadi, tapi makan bersamanya. Memang di dulang gede biar ada kebersamaan seperti itu. Tidak hanya simbol berempatnya, tapi beberapa pun warga yang ada di sana seperti itu. Nah, kemudian kita juga mendukung program Bapak Bupati ya, karena memang Kelurahan Tanjung Pandan itu adalah kota. Beliau itu ingin supaya kotanya aman, bersih, kinclong gitu ya, dimulai dari Kelurahan Kota yang akan menjadi pusat perhatian banyak orang ya, terutama nanti acaranya di Gedung Nasional ya. Kelakar Pak Itam juga kita sangat mendukung budaya tadi ya, budaya makan bersama, budaya kembali tadi katanya ngedekor zaman lama itu udah ada lagi dilakukan sekarang. Kita naka praktis ya, mudah-mudahan Gen Z juga memahami kenapa ada Kute Festival ya. Memang sangat banyak bazar saat ini ya yang ada di banyak tempat, tapi hadir beramai-ramai karena penasaran tadi ada lomba ngume dan fashion lansia tadi ya. Kita lihat penampilan Pak Pian mudah-mudahan memberikan yang terbaik di Kute Festival. Terima kasih. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.